Yakin masih pada denial kalau Premier League itu liga terbaik Eropa? Fix kalian kepala batu sih. Padahal sudah jelas di 3 final kompetisi Eropa musim ini, tim Inggris mendominasi. Lagian nih, ya bukan cuma mendominasi karena masuk final, mereka juga punya peluang untuk sapu bersih ketiganya. Itu karena tim-tim Inggris yang masuk final ini punya faktor plus yang mendukung mereka menjadi juara. Dari yang belum terkalahkan sampai dilatih sosok jenius yang pernah juara Eropa. Gak kebayang akan sejealous apa pendukung La Liga dan Serie A kalau Inggris menyapu bersih kompetisi Eropa nanti. Lalu memangnya seberapa besar peluang tim-tim Inggris meratakan tanah Eropa? Apa efek domino yang akan terjadi jika sejarah itu terukir? Musim 2025-2026 akan dicatat sebagai fenomena baru bagi sepak bola negeri tiga singa. Untuk pertama kalinya, delegasi Premier League menginjak 3 partai final kompetisi Eropa bersamaan. Catatan manis ini dimulai ketika Arsenal mengandaskan perlawanan Atletico Madrid di Liga Champions. Gol sematawayang Bukayo Saka antarkan The Gunners ke final setelah 2 dekade. Kali terakhir Meriam London main di final adalah edisi 2006. Tahun yang sama ketika PS3 baru rilis dan 2 bulan sebelum Zinedine Zidane menanduk Marco Materazzi. Sebagai pelatih yang mengembalikan Arsenal ke final, Mikel Arteta tentu bernafsu untuk bercumbu dengan trofi kuping gajah, sesuatu yang tak bisa dilakukan oleh Arsene Wenger. Berselang sehari setelah Arsenal, ada Aston Villa yang melancarkan pembalasan brutal pada Nottingham Forest. Ketinggalan 1 gol, The Villains mengamuk dengan 4 gol di kandang sendiri. Segenap fans Villa pun jingkrak-jingkrak, tak terkecuali seorang ningrat seperti Pangeran Williams. Villa harus menanti selama 44 tahun untuk masuk final Eropa sebelum penantian itu dituntaskan oleh Unai Emery. Dan yang paling manis jelas terjadi pada Crystal Palace. Dari sebuah klub mediocre di London Selatan, The Eagles menggenggam tiket final kompetisi Eropa untuk kali pertama. Di semifinal Conference League, lawan yang dihadapi kaliber Shakhtar Donetsk yang pernah juara Eropa. Tapi daya juang yang diperagakan pasukan Oliver Glasner membuat mereka layak menang agregat. Catatan impresif ini menjadi sejarah baru karena sebelumnya tim Inggris cuma pernah masuk 2 final kompetisi Eropa bersamaan. Ya, maklum saja, Conference League sebagai kasta ketiga baru dimulai pada 2021. Bersumber dari BBC, Inggris pernah 3 kali menempatkan wakilnya di 2 final Eropa bersamaan. Edisi 2006 ada Arsenal yang menjelang di final Liga Champions dan Middlesbrough di final Europa League. FYI, waktu itu kedua tim sama-sama baru pertama kali mencicipi partai puncak. Mungkin karena miskin pengalaman di final, tak ada satupun yang membawa pulang piala. Arsenal dihukum Barcelona, sementara Middlesbrough dikasih paham Sevilla. Melompat ke 2019 di mana Inggris mencetak All England Final di Liga Champions maupun Europa League. Ada duel Liverpool versus Tottenham Hotspur di Madrid dan derby London, Arsenal versus Chelsea di Baku. The Reds dan The Blues menunjukkan bahwa The Gunners dan The Lily-Whites memang belum pantas jadi juara Eropa. Terakhir pada 2025 ketika Tottenham Hotspur menantang Manchester United di Europa League, sedangkan Chelsea ketemu Real Betis di Liga Melon. Hasilnya Spurs bikin MU jepat dan Chelsea melengkapi koleksi trofi level Eropa. Sebetulnya musim itu Inggris hampir saja menempatkan 3 wakil di final, tapi Arsenal malah melempem di tangan PSG. Udah masuk 3 final Eropa bersamaan, ya kali nggak disapu bersih. Jarang-jarang loh bisa gini, mubazir kalau nikmat seperti ini disia-siakan. Lagi pula melihat kekuatan 3 tim Inggris yang masuk final, mereka punya faktor plus untuk mewujudkan itu. Kita mulai dari Arsenal yang takutnya. Gimana nggak bikin gemeter, The Gunners nyaris tanpa celah menuju final. Sampai fase semifinal, Victor Gyökeres CS adalah satu-satunya tim yang belum tersentuh najis kekalahan. 14 laga mereka dijalani dengan 11 menang dan 3 seri. Belum selesai, Arsenal punya jumlah kebobolan paling sedikit dengan 6 gol saja. Statistik yang menunjukkan kekuatan tiap lini The Gunners merata. So, Arsenal jadi juara dengan kekuatan seperti itu, bisa banget. Lain cerita dengan Aston Villa yang punya Unai Emery sebagai jimat keberuntungan. Kita tahu Emery adalah pawangnya Europa League dengan memenangi 4 dari 5 final sebelumnya. Fakta uniknya, Emery selalu menang Europa League bersama tim yang ada kata Villanya. Inilah saatnya Emery berpesta bersama Aston Villa setelah sukses di Sevilla dan Villarreal. Tak jauh beda dengan Villa, Crystal Palace juga tertolong oleh pelatih yang punya DNA juara Eropa.
Usai membawa Eintracht Frankfurt juara Europa League, Oliver Glasner berkesempatan raih Conference League untuk Palace. Ya, hitung-hitung jadi kado resign yang jauh lebih manis dari Donat Dzeko. Punya pelatih kaliber Glasner membuat The Eagles patut optimis penuh menatap final. Kalau semesta meridoi tim-tim Inggris sapu bersih final Eropa musim ini, berikut adalah efek domino yang terjadi di Inggris musim depan. Jika Aston Villa berhasil merengkuh Europa League, maka jatah tim Inggris di Liga Champions akan bertambah menjadi 6 tim. Tapi dengan satu syarat tambahan, Aston Villa tetap finish di 5 besar klasemen. Sekarang coba bayangin, salah satu dari klub sekelas Bournemouth atau Brentford yang sekarang berebut posisi 6 tampil di Liga Champions. Niscaya akan ada peserta debutan di kasta teratas Eropa musim depan. Bagi mereka, bermain di UCL adalah anugerah yang tak pernah dibayangkan. Sekalinya itu terjadi, sejarahnya akan kekal hingga dunia berhenti berputar. Nah, karena jatah Liga Champions jadi 6 tim, maka posisi 7 akan bermain di Europa League dan posisi 8 akan berlaga di Conference League. Apakah efeknya cuma sampai situ? Tentu tidak. Jika Crystal Palace sukses menjuarai Conference League, maka akan ada 9 tim yang mentas di panggung Eropa. Itu karena Palace otomatis akan main di Europa League. Semakin banyaknya wakil Inggris di Eropa musim depan akan membuka lebar kesempatan untuk melanjutkan dominasi di final musim depan. Siapa tahu ya kan, giliran King MU yang masuk final UCL, Palace di final Europa League dan Brighton di final Conference League. Eits, tapi ada kemungkinan buruk yang bukan mustahil akan terjadi pada tim-tim di final musim ini, yaitu tidak ada satupun dari mereka yang menang di 3 final Eropa, seperti yang pernah terjadi pada 3 wakil Italia di musim 2022-2023 silam. Waktu itu sepak bola Italia bangga karena delegasi mereka bebarengan masuk final Eropa. Inter Milan berjumpa Manchester City di Liga Champions, AS Roma ketemu Sevilla di Europa League, dan Fiorentina melawan West Ham di Conference League. Sama seperti Inggris sekarang, itu jadi kali pertama Italia menempatkan timnya di 3 final Eropa dalam semusim. Seharusnya ini jadi momentum bagi kebangkitan sepak bola Italia di benua biru. Namun apa yang terjadi? Zong. Alih-alih sapu bersih, dapat 1 piala saja mereka nggak bisa. Semuanya kompak tumbang. Padahal bukan seperti ini yang diharapkan oleh Serie A untuk menaikkan pamor liga mereka yang tenggelam dari Premier League dan La Liga. Italia pernah gagal total, lalu bagaimana dengan Inggris nanti? Akankah berhasil sapu bersih atau itu hanya angan yang tak pernah terwujud? Atau justru cuma satu yang tidak berhasil meraih trofinya?